Yo, balik lagi di channel saya ya. Mumpung ada waktu free time, Mimin bakal melanjutkan lagi alur ceritanya Jang Tesan yang mencoba menguasai dunia dengan uangnya. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Cerita dimulai. Di saat Jang Tesan sedang terpukau oleh kecantikan Lierin di part sebelumnya, di sini Jang Tesan pun menawarkan bantuan kepada Lierin, gadis terfavorit nomor 32 di sekolahan Jang Tesan. "Sini, berikan tasmu kepadaku. Aku akan membawakannya untukmu," kata Jang Tesan ini menawarkan bantuan ke Lierin dengan tersenyum. Sejenak Lierin pun sempat terkejut mendengarnya dan berkata, Maaf." Kemudian Lierin pun berkata, "Nggak apa-apa kok, aku bisa membawanya sendiri." Teman-teman Lierin yang melihat Jang Tesan menawarkan bantuan itu, mereka pun mengira Jang Tesan ini sedang ngegombal ke Lierin. Dengan muka cemberut, mereka berdua ini pun mengatakan, "Oh, dia sepertinya mau ngegombal," kata dua teman Lierin tersebut. Namun di saat Lierin menatap Jang Tesan pun berkata dalam hati sembari tersipu malu. Ia pun mengatakan, dia melihat ke arahku," kata Jang Tesan ini dalam hati. Dan di sini juga Jang Tesan ini masih tetap saja memaksa untuk menawarkan bantuannya. Ia pun mengatakan, "Itu pasti berat, dan juga tanganku sudah mulai merasa tidak nyaman nih begini terus," kata Jang Tesan ini dengan tersenyum tersipu malu. Karena merasa tak enak pada Jang Tesan yang terus saja menawarkan bantuan, Lierin pun bilang ke Jang Tesan, "Kalau begitu, baiklah, terima kasih ya," kata Lierin ini dengan tersenyum canggung ke Jang Tesan. Dan juga cewek-cewek di bis ini yang melihat kejadian tersebut, dan juga setelah melihat ketampanan Jang Tesan, mereka pun mengatakan, "Wow, siapa itu? Tampan sekali," kata para cabe-cabean yang ada di belakang Lierin tersebut. Lierin pun lalu memberikan tasnya, dan bis pun langsung berjalan menuju ke sekolahan Jang Tesan. Namun tak selang lama, Lierin pun dengan raut wajah yang seakan tak enak sama Jang Tesan. Ia pun mengatakan, "Maaf, apa kau beneran baik-baik saja?" Ya, Lierin pun mengatakan itu karena merasa tak enak sama Jang Tesan. Karena gara-gara dia, Jang Tesan ini jadi membawakan tas-tas para cabe-cabean yang ada di bis tersebut. Para cabe-cabean itu ikut-ikutan ingin dibawakan tasnya oleh Jang Tesan setelah melihat Lierin sebelumnya. Jang Tesan ini yang sebenarnya kewalahan dengan semua tas itu. Ia pun mengatakan, Iya, aku baik-baik saja. Hehehe," kata Jang Tesan ini yang sok kuat. Mau gimana lagi ya kan, di depan cewek yang disukainya pastilah harus sok cool. Oke, lanjut. Lalu Jang Tesan pun berkata lagi, "Ya, kita harus saling membantu di dunia yang kejam ini. Dari sini kita semua tahu, tidak peduli siapa orang itu, dia akan menjadi bodoh ketika dia bertemu dengan cinta pertamanya." Melihat Jang Tesan yang kewalahan seperti itu, dengan menatap sedikit kesal ke teman-temannya, ia pun mengatakan, "Gadis-gadis itu benar-benar ya," kata Lierin ini. Dan teman-teman Lierin pun hanya tertawa setelah melihatnya. Namun di tengah Lierin melirik ke teman-temannya tersebut, Jang Tesan pun mengatakan, "Jang Tesan." Maaf," kata Lierin ini yang sedikit kebingungan. Jang Tesan pun mengatakan, "Ya, namaku adalah Jang Tesan." Ia pun mengatakan itu dengan gaya sok coolnya. Namun setelahnya, Jang Tesan pun jadi tersipu malu. Lierin yang mendengarnya, ia pun jadi sedikit terkejut dan terdiam bengong, sembari mengatakan, Jang Tesan ya." Lalu Jang Tesan pun mulai memakai earphone-nya lagi dan memutar lagu cinta-cintaan yang Mimin gak tahu lagu apa itu. Ya, sembari melihat Jang Tesan mendengarkan lagu tersebut, Lierin pun juga mengingat masa lalu Jang Tesan di tahun-tahun sebelumnya. Sebelum Jang Tesan berubah seperti sekarang, Lierin pun mengatakan, "Seorang siswa pria dari SMA Jangju yang mulai naik bus yang sama denganku sejak tahun lalu. Dia selalu terlihat tidak percaya diri
dan bahunya selalu ditekuk sebelum libur musim panas. Dan sekarang dia banyak berubah ya, kata Lierin ini sembari menuruni bus dan masih saja melihat ke arah Jang Tae-san. Kemudian melihat Lierin yang hanya bengong saja melihat ke arah bus sebelumnya. Teman-teman Lierin pun memanggilnya. "Yerin, apa yang kau lakukan? Kita bisa terlambat nanti," kata teman-teman Lierin tersebut. Lierin pun jadi sedikit terkejut setelah mendengarnya, dan ia pun mengatakan, "Oke." Lalu Shin pun berpindah di sisi lain di tempat sekolahan Jang Tae-san. Di sini teman-teman Jang Tae-san pun yang gembira setelah melihat Jang Tae-san sudah masuk sekolah lagi. Teman-teman Jang Tae-san pun menyapa Jang Tae-san. "Oi Jang Tae-san," kata salah satu teman Jang Tae-san ini sembari melompat ke arah Jang Tae-san. Lalu seplak, nggak kena. "Kasihan kau, ini waktu yang buruk. Ujian akan segera dimulai." Dan seplak, nggak kena lagi. "Bajingan gila, kalau aku akan diam di rumah sakit dan keluar setelah ujian selesai." Dan seplak, kena. Wah. "Ucapkan selamat tinggal pada kesenangan mencuri minuman dari ruangan rumah sakit. Hehehe." Dan plak plak plak, kena kepala. Kau belum mendapatkan nomor perawat si cantik itu. Kenapa kau kembali ke sekolah, bodoh? Hahaha. Jang Tae-san pun mengatakan. Maaf, katanya. Ya, itu tadi semua adalah para sahabat-sahabat Jang Tae-san yang sedang menyapa Jang Tae-san karena terlalu senangnya melihat Jang Tae-san sudah sembuh dan bisa kembali bersekolah. Dan teman-teman satu kelas Jang Tae-san yang lainnya pun juga mulai menyapa Jang Tae-san sembari melakukan hal yang sama seperti teman-teman Jang Tae-san sebelumnya. Ya, mereka menyapa Jang Tae-san ini sembari menghajarnya. Dan plak plak plak, gedebuk gedebuk plak. "Kau punya gegar otak. Jadi ini semua yang kau dapatkan, dasar bajingan. Berterima kasihlah. Hahaha," kata teman-teman Jang Tae-san ini yang menyapa Jang Tae-san dengan senang sembari menghajar Jang Tae-san dengan muka babak belur dan sedikit menangis. Yang Mimin gak tahu ini Jang Tae-san menangis haru atau sedih ya. Di sini dengan lusuhnya Jang Tae-san pun mengatakan, "Terima kasih teman-teman." "Hahaha, kau terlihat keren seperti itu. Aku cemburu," kata teman-teman Jang Tae-san setelah melihat penampilan Jang Tae-san ini yang babak belur. Dan di sini Jang Tae-san pun berkata dalam hati, "Ya, mereka pikir bahwa cinta dan persahabatan hanya ada ketika mereka saling berkata kasar kepada teman. Dan mereka ini adalah teman-teman tercintaku," kata Jang Tae-san ini dalam hati sembari melihat sahabat-sahabatnya tersenyum senang setelah melihat Jang Tae-san sudah sembuh. Dan tak selang lama, kelas pun dimulai. Pak Guru Kim ini pun mengatakan, "Apa kalian sudah belajar untuk ujian kan? Dari 5 kelas liberal arts, di kelas 2 kelas kita ini ada di peringkat ujian sebelumnya. Ayo lihat siapa yang kali ini yang akan mempermalukan wali kelasmu ini lagi," ucap Pak Kim ini kepada murid-muridnya. Pak Kim pun yang melihat Jang Tae-san ada di kelas. Ia pun menanyakan kondisi Jang Tae-san. Pak Kim pun mengatakan, "Tae-san, apa kau sudah merasa baikan?" Dengan semangat Jang Tae-san pun menjawab, "Iya Pak, terima kasih karena Anda saya sekarang merasa sangat bersemangat. Hehehe." Pak Kim pun hanya tersenyum senang setelah mendengar perkataan Jang Tae-san tadi. Dan dibalas senyuman juga oleh Jang Tae-san. Singkat cerita, kelas pun selesai. Di sini Pak Kim pun yang akan menyudahi kelasnya, ia pun mengatakan, "Kalau begitu, ini akhir dari kelas hari ini. Semuanya kerjakan ujian kalian dengan baik ya. Jangan sampai menyesal ketika kalian sudah menyadari bahwa masa SMA adalah masa-masa yang terbaik," kata Pak Kim tersebut sebelum meninggalkan kelas. Jang Tae-san pun yang mendengarkan perkataan Pak Kim itu. Ia pun berkata dalam hati, "Orang di kelas ini yang tahu makna dari kata-kata tersebut adalah Pak Guru dan aku. Ya, setelah kau keluar ke masyarakat, orang akan menilaimu tanpa ampun. Semuanya dari daerah asal, sekolah, dan spesifikasi sampai ke penampilan semua akan dinilai," kata Jang Tae-san ini sembari kita diperlihatkan waktu ujian dimulai. Dan ada guru pengawas juga yang mengawasi ujiannya.
Melihat kertas soal ujiannya, Jang Tae-san pun terlihat senang. Seakan-akan Jang Tae-san ini sudah tahu semua jawabannya. Di tengah semua anak yang sedang mengerjakan soal ujiannya, di sini dengan tersenyum Jang Tae-san pun mengatakan, "Ini, saat aku melihat kertas ujianku, aku tidak bisa berhenti tersenyum. Ini benar-benar mudah. Hari lainnya dari masa lalu yang berlanjut," kata Jang Tae-san ini sembari mengerjakan soal ujiannya dengan mudah. Lalu setelahnya, scene pun berpindah. Di sebuah bus saat pulang sekolah, ada seseorang yang memberikan sebuah coklat. Orang ini pun mengatakan, "Ini, ambil ini. Aku menunggu beberapa hari untuk memberikan ini kepadamu." Dan ternyata orang tersebut memberikan coklatnya kepada si Lierin. Lierin yang tiba-tiba diberikan coklat itu pun, ia pun jadi terkejut dan berkata, maaf." Dan ya, ternyata orang yang memberikan coklat itu ke Lierin adalah Jang Tae-san dengan duduk di kursi bis dan memberikan coklat tersebut ke Lierin. Jang Tae-san pun mengatakan, "Kau akan segera melakukan ujian CSAT kan? Gula sangat baik untuk ingatan jangka pendek." Para cabe-cabean sekolahan Jang Tae-san yang satu bus dengan Jang Tae-san. Setelah melihat kejadian itu, mereka pun jadi ngegosipin si Lierin dan Jang Tae-san. Mereka ini pun mengatakan, "Oh wow, pria itu ternyata menyukai senior Lierin ya. Padahal aku juga suka coklat. Cih, aku tahu dia memang cantik sih," kata para cabe-cabean ini yang sedikit cemburu dengan kedekatan Jang Tae-san dan Lierin. Lierin yang sudah menerima coklat tersebut pun dengan sedikit grogi ia pun mengatakan, "Terima kasih ya." Melihat Lierin sedikit gugup itu, Jang Tae-san pun mengatakan, "Kau senior, bicara yang nyaman aja denganku. Aku tahun kedua kok," kata Jang Tae-san ini ke Lierin. Jang Tae-san pun juga berkata dalam hati, "Benar, kau belum pernah menemukan pria yang mencintaimu seperti ini," kata Jang Tae-san ini dalam hati. Di sisi lain, seorang pria yang berada di belakang Jang Tae-san ini yang melihat kejadian itu, pria ini pun mengatakan, "Apa-apaan bajingan itu?" Ya, tampaknya pria ini sedikit tak suka dengan kelakuan Jang Tae-san tadi. Dan di sini, Jang Tae-san pun masih saja mengobrol dengan si Lierin. Jang Tae-san pun mengatakan, "Apa kau melakukan ujian dengan baik hari ini?" kata Jang Tae-san ini menanyai si Lierin. Lierin pun menjawab, "Iya, baik ya, kurasa iya," jawab si Lierin ini dengan agak ragu-ragu. Lierin pun juga bertanya ke Jang Tae-san. Ia pun mengatakan, "Oh iya, bagaimana kalau kamu?" Jang Tae-san pun menjawab, "Aku juga baik," kata Jang Tae-san ini dengan percaya diri yang seakan ia mendapatkan nilai yang sempurna. Melihat Jang Tae-san percaya diri seperti itu, Lierin pun mengatakan, "Oh benarkah? Tapi ekspresimu terlihat seperti kau mendapatkan skor yang sempurna." Mendengar hal tersebut, Jang Tae-san pun tak mengatakan apa-apa dan hanya tersenyum ke Lierin yang seakan-akan menandakan perkataan si Lierin tadi benar. Dengan sedikit ragu-ragu dan tak percaya, yang seakan-akan ingin memastikan kebenarannya, Lierin pun mengatakan, "Jadi itu benar ya?" Mendengarnya, Jang Tae-san pun menjawab, "Kamu siswa terbaik di SMA perempuan Jangju kan?" "Aku juga sama," kata Jang Tae-san ini dengan percaya dirinya. Mendengar perkataan Jang Tae-san tersebut, sentak membuat para cabe-cabean ini yang mendengarnya jadi terkagum-kagum dan berkata, "Oh wow, dia pasti peringkat 1 di seluruh sekolah. Keren, dia bahkan hebat dalam belajar. Dan dia juga benar-benar tampan," kata para cabe-cabean ini setelah mendengar perkataan Jang Tae-san sebelumnya. Di sini dengan sedikit merendah, Jang Tae-san pun mengatakan, "Hahaha, ya sepertinya guru membuat soal ujian ini jadi lebih mudah," kata Jang Tae-san ini yang berniat merendahkan dirinya tapi malah terlihat sombong. Lierin yang mendengarnya pun hanya bisa diam saja tanpa respon. Ya, mungkin dalam hati Lierin ini mengatakan, buset dah, mudah katanya." Ya, kira-kira seperti itulah yang ditunjukkan dari ekspresi si Lierin ini. Namun di tengah si Lierin terdiam bengong itu, tiba-tiba Jang Tae-san pun mengeluarkan handphonenya dan berkata ke Lierin,
Apa kamu punya nomor telepon? Kalau iya, bisakah kamu memberitahuku nomor teleponmu? Aku akan mengirim pesan untuk menyemangatimu dari waktu ke waktu. Ya, pesan penyemangat hanya untuk CSAT-mu saja kok. Walah, langsung gerak cepat Jang Tesan ini ya, mantep. Lalu Lierin pun memberikan nomor teleponnya 017327 dan bla bla bla. Di sini Jang Tesan pun dengan cepat langsung menge-save nomornya si Lierin dong, dengan ia kasih nama Lierin dan save. Setelah menge-save nomor si Lierin tersebut, mereka pun sempat bertatap-tatapan sejenak. Dan juga di sini para cabe-cabean ini yang mengetahui mereka berdua sudah saling bertukar nomor. Para cabe-cabean ini pun dengan sedikit cemburu mereka pun mengatakan, aku tidak salah lihat kan? Kurasa mereka bertukar nomor kan? Apa? Gila, cepet banget, kata para cabe-cabean ini yang juga sedikit cemburu melihatnya. Dan di sini Jang Tesan pun hanya bisa tersenyum puas setelah mendapatkan nomor si Lierin pujaan hatinya itu. Saat sudah turun bus, Lierin pun melihat ke arah Jang Tesan. Namun di saat Jang Tesan melihat balik sembari melambaikan tangannya, Lierin pun jadi tersipu malu. Dan malah teman-temannya lah yang bersemangat melambaikan tangan ke Jang Tesan. Dan di saat busnya sudah berangkat, tiba-tiba, Yahoo! Akhirnya aku mendapatkan nomor si Lierin, cinta pertamaku, kata Jang Tesan ini sembari memandangi nomor si Lierin tersebut dengan menangis haru karena terlalu senangnya. Namun tiba-tiba di tengah Jang Tesan sedang gembira ini, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil. "Hoi bangsat," kata orang tersebut. Sentak membuat senyum Jang Tesan pun menjadi musam karena panggilan itu. Dan orang yang memanggil Jang Tesan ini adalah orang gemuk yang duduk di paling belakang ini. Orang gemuk ini pun berkata lagi ke Jang Tesan. Ia pun mengatakan, "Oi bangsat, kau cepat datang kemari," katanya. Jang Tesan pun menjawab, "Hah?" Karena Jang Tesan hanya diam saja dan tak cepat-cepat jalan ke si gendut ini. Si gendut ini pun dengan marahnya, ia pun mengatakan, "Bajingan, kau tidak dengar apa yang aku katakan ya? Aku bilang cepat datang ke sini kau bajingan," kata si gendut ini dengan mata yang berurat-urat yang menandakan seakan-akan ia sedang benar-benar marah. Dan kelanjutannya, kalau disamperin beneran takutnya si gendut ini ntar nangis, ya enggak? Oke, bercanda ya guys ya. Dan setelahnya cerita pun bersambung.